Anda kembali di News Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Pradi Bersatu Ade Darmawan saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah, Rabu siang. Ade mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Ade menambahkan para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Ya, saksi-saksi tentunya harus siap betul bahwa apa yang menjadi keterangan itu mengalir seperti biasa, dan tentunya beliau semua teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih kompak. Dan tentunya apa yang diberikan keterangan dari penyidik sampai pengadilan, itulah yang akan kita sampaikan. Bahwa hal ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi, seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah, jasa palsu lah. Kita tepis semua. Kenapa? Karena kawan-kawan Pak Jokowi ini hadir untuk betul-betul membuktikan bahwa persoalannya tidak benar. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyerahkan tumpukan dokumen di sidang pra-peradilan Roy Suryo. Agenda sidang kali ini pembuktian dari Polda Metro Jaya sebagai termohon yang juga menghadirkan saksi ahli. Tumpukan dokumen diserahkan Polda Metro Jaya ke Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo Rabu pagi. Tumpukan dokumen tersebut menjelaskan daftar barang bukti yang dimiliki polisi dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Selain tumpukan dokumen, Polda Metro Jaya juga menghadirkan saksi ahli hukum pidana Erdianto Effendi untuk memperkuat argumentasi polisi terkait keabsahan penetapan tersangka Roy Suryo. Kalau masalah relevan atau tidak relevan kan tidak sampai ke sana. Yang kita kan pra-peradilan terbatas pada ada atau tidak alat bukti. Masalah relevan atau tidak relevan menjadi pokok perkara atau. Agenda sidang kali ini merupakan pembuktian dari Polda Metro Jaya. Namun Roy Suryo dan kuasa hukum menilai banyaknya barang bukti polisi tidak serta-merta bisa menjadi dasar penetapan tersangka. Maka dalam hal memeriksa setidaknya penetapan tersangka, yaitu harus dilihat kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Jadi bukan soal banyaknya alat bukti, ya. 148 saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu lebih banyak menerangkan peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah, bukan kepada pokok pasal 32 yang ancaman pidananya 8 tahun. Pada sidang sebelumnya, Roy Suryo menghadirkan 4 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli serta bukti-bukti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mediasi kedua gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belum mencapai kesepakatan. Penggugat menilai proses mediasi belum menghasilkan titik temu. Mediasi kedua gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Bonatua Silalahi dan Laksamana TNI Purnawirawan Muriono Aladin terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu siang. Proses mediasi berlangsung hampir 2 jam dengan mempertemukan pihak penggugat dan para tergugat untuk mencari penyelesaian di luar persidangan. Usai mediasi, pihak penggugat menyatakan belum ada kesepakatan. Para tergugat belum menyampaikan solusi maupun penawaran penyelesaian melalui jalur mediasi. Sejumlah tergugat juga tidak hadir dalam proses mediasi. Saya mohon hadirlah ya
untuk memastikan bahwa kita ini berbicara dengan benar-benar prinsipal, sehingga diskusi kita ini tidak akan berlarut-larut terbuntur oleh jawaban lawyer mereka yang serba terbatas, yang saya rasa juga tidak punya kekuasaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu yang kami marah sebenarnya, kecewa berat, sangat kecewa. Kalau mereka menantang untuk langsung ke persidangan berikutnya, oke, kami akan ikutin. Jadi ingat bahwa bukan pribadi kami itu menggugat, tapi ini adalah untuk mewakili warga negara yang waras. Mediasi ulang dijadwalkan kembali digelar pada 22 Juli mendatang. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian di persidangan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Keinformasi lain pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja Bupati di kawasan Pemkab Sukoharjo. Penyidik membawa sejumlah koper yang diduga sebagai barang bukti. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Bupati Sukoharjo dan sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain kantor Bupati Sukoharjo, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Menara Wijaya, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD. KPK mengamankan 3 koper dari penggeledahan ruangan kantor Bupati. KPK juga membuka segel sejumlah lokasi agar bisa mencari tambahan barang bukti. Totalnya ada berapa koper, Pak Aris? Itu saya nggak tahu ya, karena yang saksinya kan beda-beda, saya stadion di sini. Tapi sepertinya memang mau ke sana itu tadi bawa koper gitu loh, tapi dapat barang bukti atau enggak kan? Bisa tadi kopernya kosong atau. Dari jam berapa tadi? Tadi saya terima dengan Pak. Penyegelan sudah lepas Pak, itu sudah bisa digunakan atau? Sudah. Intinya tadi. Sudah bisa digunakan. Pesan saya Pak, ini ruang sudah selesai, bisa dibersihkan, bisa digunakan. Penggeledahan ini merupakan penyidikan lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dia Sintia, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Memang hari ini, per hari dari kemarin secara berlanjut, telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan bisa yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk. Dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya kita
tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya, dan juga tentunya sesuai dengan kemarin bahwa mitra kita dari Komisi 3 DPR akan ikut juga mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya kembali mendatangi gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Rabu siang. Kunjungan ini dilakukan untuk menyerahkan barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar Pitsus sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat menggunakan 5 kendaraan, termasuk 2 mobil mewah. Setelah tiba, penyidik terlihat menurunkan sejumlah box kontainer bertuliskan barang bukti LP1 PT KNI, 2 bingkai foto dan 1 bingkai foto berukuran besar yang dibungkus kain. Seluruh barang tersebut kemudian langsung dibawa masuk ke Gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Selain itu, terlihat juga 2 kendaraan mewah, yakni Toyota Alphard berwarna hitam dan BMW berwarna biru yang turut diparkir di area gedung. Diketahui pada hari Selasa kemarin, penyidik juga telah mendatangi Kejaksaan Agung dengan membawa sejumlah barang bukti berupa box kontainer. KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya. Itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung. Gitu, prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Mensesnek mengungkap bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah.
Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Adriansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi. Per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden. Setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Komisi 3 DPR pun menjawab proses penyusunan undang-undang tengah dipercepat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya ditelusuri, namun tuntutan untuk disita juga muncul dengan payung hukum yang paling kuat, yakni RUU Perampasan Aset yang harus segera disahkan DPR. Sayangnya sejak wacana usulan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor. Belakangan justru muncul isu jika DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pun membantah. Menurutnya isu tersebut adalah hoaks dan DPR justru tengah mempercepat proses penyusunan undang-undang. Ada hoaks yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal Undang-Undang Perampasan Aset ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain ya, dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ya pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga menegaskan bahwa DPR targetkan RUU Perampasan Aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. RUU Perampasan Aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar dengan temuan uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan News melaporkan.
Polda Metro Jaya menyerahkan tumpukan dokumen barang bukti di sidang pra-peradilan Roy Suryo. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ainus Sore. Keinformasi lain pemirsa, pasca terjadinya ledakan bom di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, aktivitas belajar mengajar berlangsung normal. Sejumlah pihak kepolisian memberikan pengarahan kepada siswa terkait aksi perundungan yang menjadi penyebab teror bom. Pasca terjadinya ledakan bom rakitan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, Sumatera Barat, aktivitas belajar mengajar berlangsung normal. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Koto Tangah memberikan pengarahan kepada siswa terkait buruknya dampak sikap pembulian di lingkungan sekolah. Sementara di sekitar TKP ledakan bom rakitan sudah tidak dipasangi garis polisi. Diketahui pelaku berinisial R merupakan siswa yang pendiam dan berprestasi dalam nilai akademik. Orangnya sehari-hari nggak macam-macam, Pak. Dia baik-baik aja, dia pendiam juga anaknya, Pak. Jadi saya pun heran kenapa dia melakukan itu. Tapi emang sering dibully dia? Kabarnya sih iya, Pak. Tahu dari mana dia dibully itu? Selain dari kesaktian dia kepada sekolah, terus dari teman-temannya juga ada yang ngomong. Teman sekolah juga yang bully? Kalau soal itu saya kurang tahu, Pak. Kalau untuk pendidikan sendiri, anaknya pintar atau gimana deh? Dia pintar, Pak. Dia juara kelas kemarin. Juara kelas kemarin? Juara kelas atau juara umum? Juara sekolah. Pokoknya juara 1 dia kemarin, Pak. Juara 1 ya? Sebelumnya, pelaku berinisial R langsung diamankan tim Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang yang tiba ke TKP. Saat dilakukan penyisiran di sekitar sekolah, petugas menemukan 3 buah peledak rakitan berdaya ledak rendah di kamar mandi dan di dalam tas pelaku. Petugas juga temukan serpihan kelereng, bubuk misiu, ketapel, ujung anak panah, dan korek api di sekitar lokasi ledakan. Tadi ada bom molotov ya, peralatan ya, di dalam rangsel ada ketapel, ada kelereng ya. Itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada teman yang sering. Yang meledak ini, Pak, ini disengaja diledakkan atau tidak sengaja, Pak, menurut pelaku? Ya, jadi sengaja diledakkan di dalam kelas untuk mencelakai temannya itu. Ini berapa buah, Pak? Ya, berapa unit semuanya? Tadi yang dicoba diledakkan ada 1, terus yang 3 belum diledakkan, masih utuh. Terkait aksi pembulian terhadap pelaku pengeboman, seorang siswa terduga pelaku bully tengah menjalani pemeriksaan serta penanganan proses hukumnya sudah dilimpahkan kepada unit Satreskrim Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggeledah rumah seorang siswa yang merupakan pelaku teror bom di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang. Pelaku diduga dendam karena kerap menjadi korban bullying teman-temannya. Tim Densus 88 Anti Teror dan Gegana Polda Sumbar melakukan penggeledahan di rumah pelaku R di Kecamatan Koto Tangah. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa bubuk mesiu, ketapel, serta baterai. Pada petugas, pelaku mengaku membeli seluruh bahan baku bom rakitan berdaya ledak rendah ini secara online. Dari keterangan polisi, pelaku menyimpan dendam karena kerap dibully oleh teman-temannya. Polisi kini masih melakukan penyelidikan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Jadi barang-barang itu Bom rakitan meledak di dalam kelas di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku diduga siswa kelas 3 di sekolah tersebut dan sudah ditangkap polisi.
Pasca sebuah bom rakitan ditemukan meledak di dalam ruangan kelas 3 IPS di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tim gabungan dari Gegana, Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang melakukan olah TKP dan proses sterilisasi di sejumlah ruangan kelas. Sejumlah siswa dan guru panik dievakuasi ke halaman sekolah setelah mendengar suara ledakan yang disertai kepulan asap dari dalam ruang kelas. Pas jam istirahat. Berarti nggak ada siswa di dalam kelas? Ada siswa yang sebagian yang tinggal, sebagian ada yang istirahat ke warung. Jadi tahunya itu bom setelah saya angkat dengan meja ke dalam ruangan kepala. Kebetulan kami ada basis dengan Angkatan Laut, minta petunjuk dengan Angkatan Laut, rupanya itu bom. Seperti apa bentukannya, Pak? Persis seperti aki motor. Aki dibungkus atau terbungkus dengan lakban. Meledak, minimal bunyinya agak bergetar lah kelas. Agak bergetar ya. Dari keterangan pihak keamanan sekolah, seorang siswa berinisial R diduga sebagai pelaku pemilik bom rakitan telah diamankan pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejumlah warga mayoritas wanita kesal akibat debu berterbangan ditambah dengan hilir mudiknya truk pengangkut material perbaikan jalan sehingga warga desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor protes dengan menutup jalan raya Parung Panjang menggunakan kursi dan batang pohon yang ditebang. Warga mengaku kesal lantaran masih banyak truk tambang nakal yang masih melintasi lokasi. Selain itu, warga juga memprotes kontraktor betonisasi yang abai lingkungan. Para kontraktor didesak agar rutin menyiram jalanan lantaran berdampak udara pekat berdebu yang mengancam penyakit ISPA. Warga meminta pihak pelaksana proyek perbaikan jalan provinsi untuk lebih sering melakukan penyiraman jalan dengan volume air yang lebih banyak untuk mengurangi debu yang berterbangan akibat aktivitas kendaraan. Jalan ini ngebul, Pak. Nah, terus? Dan juga ibaratnya kendalanya apa? Anak cucu saya pada sakit, Pak. Soalnya apa? Jalannya nggak pernah disiram. Kita nggak minta apa-apa sebagai warga, cuman pengen diperhatikan jalannya. Tadinya kan kita rutin, Pak, penyiraman itu sehari 2 kali ya, kan kendaraan 1, ada trouble ya, mungkin hari ini nggak ke-cover kan, akhirnya kan masyarakat ya mulai demo. Untuk depannya akan kita perbaiki dari kendaraan penyiraman sampai alat-alat sedot, alkon. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Parung Panjang, Maman Suherman, meyakini akan menyetujui permintaan warga untuk menambah intensitas penyiraman jalan guna mengurangi dampak debu selama musim kemarau. Usai dimediasi, pihak kontraktor dan warga langsung membubarkan diri. Kondisi korban ruda paksa oleh 27 pelaku kini jadi pendiam. Polisi kembali tangkap 1 pelaku. Penyidik Polri kembali datangi Kejagung serahkan barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Tim dari Polda Metro Jaya hadirkan ahli di sidang pra-peradilan Jilid 2 Roy Suryo. Halo, selamat sore. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Cika Mutazam. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kondisi korban ruda paksa oleh 27 pria kini jadi pendiam. Polisi pun membawa korban ke psikiater RS Bayangkara Polda Jatim untuk pemulihan kondisi mentalnya. Korban ruda paksa anak di bawah umur berinisial RR dalam kondisi pendiam saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur.
Meski petugas berulang-ulang memberikan pertanyaan kepada korban, namun pertanyaan tersebut tak pernah dijawab dan korban hanya diam. Polisi berencana membawa ke psikiater di RS Bayangkara, Surabaya guna mengetahui kondisi mental korban pasca terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh 27 pelaku di 3 lokasi berbeda. Setelah itu kita bawa ke rumah sakit dan karena tapi hasilnya belum dulu apakah dia keterbelakangan mental atau untuk sejenis kita belum tahu persis. Karena kondisinya memang dia orangnya kalem sekali, artinya dia nggak banyak bicara, diam. Kasus ruda paksa yang dialami korban terbilang keji hingga ia membutuhkan waktu lama untuk pemulihan trauma. Saat ini Polres Sampang masih terus memburu 14 tersangka, di mana 13 diantaranya sudah berhasil diamankan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sebelumnya, kasus pemerkosaan yang dilakukan 27 pria terhadap remaja putri berusia 15 tahun mengguncang Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi ungkap fakta baru di balik rangkaian kejahatan yang berlangsung hampir 5 bulan. Polres Sampang kembali menangkap salah satu pelaku pemerkosaan remaja 15 tahun. Polisi mengungkap pelaku yang berjumlah 27 orang dan pemerkosaan terjadi di sejumlah lokasi berbeda. Salah satu pelaku berinisial AP diduga menjadi orang pertama yang memperdaya korban sebelum memperkenalkannya kepada pelaku lain. Selama hampir 5 bulan, korban diduga terus mendapat ancaman agar tidak melaporkan peristiwa tersebut. Masih kita kejar, kita prioritaskan dalam penanganan kasus ini karena ini kasus yang betul-betul menonjol dan menjadi perhatian masyarakat banyak, sehingga kita prioritaskan, kita sudah bentuk tim khusus untuk penanganan kasus ini. Hingga kini polisi telah menangkap 13 pelaku, sementara 14 pelaku lain terus diburu. Sejumlah pelaku bahkan ditangkap saat akan kabur ke daerah lain. Kasus ini terbongkar setelah keluarga menaruh curiga atas perubahan perilaku korban yang kemudian mengakui kejadian yang dialaminya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Polisi masih memburu pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain menderita kekerasan fisik, korban juga sempat disekap oleh pelaku yang diduga merupakan kekasihnya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA bersama tim Resmo Polres Metro Bekasi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap Tika Septiani, seorang perempuan berusia 25 tahun warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses penyelidikan masih terus berlangsung. Hingga saat ini, kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi untuk mendalami peristiwa tersebut. Adanya kejadian penyekapan dan saat ini kita sedang menindaklanjuti anggota dari unit PPA dan juga dari unit Resmo Satreskrim Polres Metro Bekasi sedang memburu pelaku. Mohon doanya saja kan biar ini cepat terungkap, pelaku cepat. Korban diduga menjadi sasaran penganiayaan oleh kekasihnya yang baru dikenal. Sebelumnya, nasib tragis dialami seorang perempuan berusia 25 tahun. Korban diduga menjadi sasaran penganiayaan oleh kekasihnya yang baru dikenal melalui media sosial di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami luka memar di sekujur tubuh pada wajah, mata, dan tangan. Selain menderita luka fisik, korban juga mengaku. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan.
Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Memang hari ini, per hari dari kemarin secara berlanjut telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan analisa yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya kita tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya, dan juga tentunya sesuai dengan kemarin bahwa mitra kita dari Komisi 3 DPR akan ikut juga mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kejaksaan Agung memastikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah berada di Indonesia. Hal itu menepis spekulasi yang menyebut Febri sedang melaksanakan ibadah umroh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto memastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Nantinya durasi pencekalan bisa bertambah jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Langkah pencegahan yang diterapkan saat ini bersifat sementara, sejalan dengan permintaan awal Polda Metro Jaya sebelum berkas perkara dialihkan. Sementara ya, 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak, ini kenapa 20 hari Pak pertimbangan? Ya karena masih sementara ya, kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya, jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan, oke? Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun menjadi tanda tanya. Terlebih hingga saat ini Febri belum juga ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal, dan dalam pantauan penyidik juga. Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencekal Febri Adriansyah dan Don Rito berpergian ke luar negeri usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah.
Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya, gitu kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu. Prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal, jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews sore, pemirsa, penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali mendatangi gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Rabu siang. Kunjungan tersebut untuk menyerahkan barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Rombongan penyidik tiba di gedung Bundar Pitsus sekitar pukul 11.30 menggunakan 5 kendaraan termasuk 2 mobil mewah. Setelah tiba, penyidik menurunkan sejumlah box kontainer bertuliskan barang bukti LP1 PT KNI, 2 bingkai foto, dan 1 bingkai foto berukuran besar yang dibungkus kain. Seluruh barang ini kemudian langsung dibawa masuk ke gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Selain itu, terlihat juga 2 kendaraan mewah, yakni Toyota Alphard berwarna hitam dan BMW berwarna biru turut diparkir di area gedung. Diketahui pada hari Selasa kemarin, penyidik juga telah mendatangi Kejaksaan Agung dengan membawa sejumlah barang bukti berupa box kontainer. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews, Bagus Prasetya Adi di Gedung Kejaksaan Agung RI. Selamat sore, Bagus. Bagaimana informasi terkini pasca pihak dari kepolisian datang ke Kejagung? Baik, Cikal dan juga pemirsa, dapat kami informasikan Kejaksaan Agung hari ini resmi menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik atas kasus penanganan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, di mana tadi Kepala Umum Penerangan Kejagung Anang Supriyatna mengatakan bahwa untuk penanganan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dibentuk tim khusus beranggotakan 9 anggota yang terdiri dari mantan jaksa dari alumni Komisi Pemberantasan Korupsi, dari mana tim ini nantinya akan menyelidiki seluruh bukti dan dokumen yang sudah diserahkan Polri ke Kejaksaan Agung, di mana Anang Supriyatna juga menyebut pemilihan 9 anggota ini, tim khusus ini, di mana untuk menjaga independensi dan juga profesionalitas penyelidikan mantan Jampitsus dalam menangani kasus perkara tindak pidana korupsi PT Asabri dan juga tindak pidana korupsi batubara PLN dan juga tindak pidana korupsi penyelesaian utang dari anak BUMN Krakatau Steel. Yang mana setelah sprindik ini turun,
Anang Supriyatna Kapes Pukem, maksud kami Kepala Penerangan Umum Hukum Kejagung, menyebut bahwa sprindik ini keluar dan saat ini perkara kasus ini sudah resmi ditangani oleh penyidik dari Kejaksaan Agung yang dibentuk tadi 9 tim tadi. Yang mana bukti-bukti tersebut sudah diserahkan, di mana hari ini Kortas Tipikor Polri kembali menyerahkan bukti dokumen dan juga bingkai foto hasil penggeledahan di 3 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor dan juga Polri bersama Polda Metro Jaya. Yang mana tadi Anang Supriyatna juga mengatakan bahwa pengalihan kasus ke Kejagung ini tidak serta-merta menggugurkan status tersangka dari mantan Japitsus Febri Ardiansyah itu sendiri, dan merupakan juga Kejagung juga akan menghasilkan atau juga akan terus berupaya mengungkap fakta-fakta tindak pidana mega korupsi yang melibatkan mantan Japitsus Febri Ardiansyah itu sendiri. Dan juga saat ini kami juga terus memantau keberadaan dari mantan Japitsus Febri Ardiansyah, di mana menurut Kepala Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna, saat ini Febri Ardiansyah masih berada di Indonesia, yang mana beberapa hari lalu Polri telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Imigrasi untuk memberikan pencekalan ke luar negeri terhadap mantan Japitsus Febri Ardiansyah selama 20 hari, di mana pencekalan itu untuk mengungkap fakta-fakta atau juga maksud kami juga mengungkap FA atau Febri Ardiansyah untuk mengungkap fakta-fakta perkara korupsi, 3 perkara korupsi yang melibatkan mantan Japitsus tersebut. Dan juga kami juga mengabarkan kepada Anda Cikal dan pemirsa bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah menyetor rekomendasi nama pengganti dari mantan Japitsus dari Febri Ardiansyah. Kembali ke Anda, Cikal. Baik, terima kasih Bagus atas informasinya dari Gedung Kejaksaan Agung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Ardiansyah. Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Ardiansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Ardiansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi. Per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.
Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden. Sebelumnya, penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya datangi Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Selasa siang. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa sebuah koper berukuran besar. Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Selasa siang untuk menyerahkan barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik kepolisian. Rombongan pun langsung memasuki gedung melalui pintu belakang. Salah satu penyidik membawa sebuah koper besar dengan tulisan BAP dan Mindik LP01 dan LP02 yang diduga berisi dokumen penyidikan. Sementara itu, polisi menggandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam mengusut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personel FBI Amerika Serikat hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI untuk mengecek barang bukti dolar yang disita polisi. Selain FBI, Polri juga menggandeng Kedutaan Besar Amerika dan juga Singapura. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Meski kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, hingga kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum juga ditahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009 Susno Duaji optimis Kejaksaan Agung akan banyak membongkar kasus besar lainnya. Ia menilai saat ini adalah momen bagi Kejagung untuk mengembalikan kepercayaan publik. Dan berikut pernyataan Susno Duaji dalam program Rakyat Bersuara. FA sudah tidak memimpin Pitsus, kemudian masyarakat tertuju pandangannya kepada kejaksaan yang sekarang termasuk kasus Sony Sonjaya tadi ya, yang reputasinya sangat bagus gitu. Kita percaya, dan disinilah batu ujian untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Informasi masuk dari Ordal itu tadi N terlibat transaksi pengadaan barang fiktif. Kalau tidak salah sudah dibicarakan, ditulis di media besar di Indonesia, baik media cetak maupun media online ya. Kemudian malam ini kita dapat surat dari Pak Sony Ordal. Ini tantangan untuk Kejaksaan Agung yang mungkin dulu itu tidak diperiksa, tidak diangkat kasusnya karena ada FA mungkin. Sekarang FA sudah tidak di situ. Saya yakin Kejaksaan Agung kalau berani ngangkat itu, dan saya yakin berani, bukan kalau ya. Beraninya Kejaksaan Agung pasti berani, dan ini yang akan meningkatkan reputasi kejaksaan. Masih banyak lagi nanti mungkin yang akan diungkap oleh dari Solo gitu kan, itu banyak. Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni mengungkap potensi kerugian negara yang timbul dari 3 kasus mega korupsi yang diduga menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Diduga mencapai 34,6 triliun rupiah. Data tersebut diungkap Pitra Romadoni dalam program Rakyat Bersuara. Yakin Pak Prabowo telah mengetahui ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Kortas Tipikor ini. Dan Pak Prabowo juga saya kira ini sangat kaget sekali ketika ditemukan uang dengan total 543 miliar. Bang Aiman, dari 3 kasus yang diusut oleh Kortas Tipikor,
total kerugian negara itu mencapai kurang lebih 34,6 triliun. Ini yang sekarang ini? Keterangan daripada per hari ini? Iya, 34,6 triliun. Sebentar, dalam dari kasus 3 kasus itu, potensi kerugian negara. Potensi kerugian negara. Iya. Bahwa yang disita sebanyak 543 miliar. Termasuk 74 kg tadi? Iya, di luar artinya, itu kan? Artinya Bang Aiman, yang baru potensi ditemukan kerugiannya 34 triliun. 34,6 triliun. Oke. Artinya Bang Aiman, yang baru ditemukan dalam kasus ini baru 1,57%. 98,sekian% lagi sebesar 34,057 triliun itu belum ditemukan. Ini bagaimana nasib? Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang perintahkan penghentian pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus, menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Andang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Komisi 3 DPR pun menjawab proses penyusunan undang-undang tengah dipercepat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya ditelusuri, namun tuntutan untuk disita juga muncul dengan payung hukum yang paling kuat, yakni RUU perampasan aset yang harus segera disahkan DPR. Sayangnya sejak wacana usulan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor. Belakangan justru muncul isu jika DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pun membantah. Menurutnya isu tersebut adalah hoax dan DPR justru tengah mempercepat proses penyusunan undang-undang. Ada hoax yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal undang-undang perampasan aset ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain ya, dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ya pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga menegaskan bahwa DPR targetkan RUU perampasan aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar dengan temuan uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah.
Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Bupati di kantor Pemkab Sukoharjo. Penyidik membawa sejumlah koper yang diduga sebagai barang bukti baru. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Bupati Sukoharjo dan sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain kantor Bupati Sukoharjo, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Menara Wijaya, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD. KPK mengamankan 3 koper dari penggeledahan ruangan kantor Bupati. KPK juga membuka segel sejumlah lokasi agar bisa mencari tambahan barang bukti. Totalnya ada berapa koper, Pak Aris? Itu saya nggak tahu ya, karena yang saksinya kan beda-beda, saya stadion di sini. Tapi sepertinya memang mau ke sana itu tadi bawa koper gitu loh, tapi dapat barang bukti atau enggak kan, bisa tadi kopernya kosong atau Dari jam berapa tadi? Tadi 1:05 dengan Pak. Penyegelan sudah lepas Pak, itu sudah bisa digunakan atau? Sudah. Intinya tadi sudah bisa digunakan? Iya, pesan saya Pak, ini ruang sudah selesai, bisa dibersihkan, bisa digunakan. Penggeledahan ini merupakan penyidikan lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dia Sintia, iNews melaporkan. 15 teman kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. iNews sore segera kembali usai jeda. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Memang hari ini, per hari dari kemarin secara berlanjut telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan bisa yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya kita tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya, dan juga tentunya sesuai dengan kemarin bahwa mitra kita dari Komisi 3 DPR akan ikut juga
mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kejaksaan Agung memastikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah berada di Indonesia. Hal itu menepis spekulasi yang menyebut Febri sedang melaksanakan ibadah umroh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto memastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Nantinya durasi pencekalan bisa bertambah jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Langkah pencegahan yang diterapkan saat ini bersifat sementara, sejalan dengan permintaan awal Polda Metro Jaya sebelum berkas perkara dialihkan. Sementara ya, 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak. Ini kenapa 20 hari Pak pertimbangan? Ya karena masih sementara ya, kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Okay? Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun menjadi tanda tanya. Terlebih hingga saat ini Febri belum juga ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal, dan dalam pantauan penyidik juga. Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencekal Febri Adriansyah dan Don Rito berpergian ke luar negeri usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya. Itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung. Gitu, prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak yang dilakukan masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasian banget ya kok. Patruko di Pasar Tradisional Tambun Selatan, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam ludes terbakar.
Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar dan menghanguskan 4 ruko yang berdampingan tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus kebakaran ini dalam penanganan dan penyelidikan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, polisi menangkap pembunuh driver ojol di Tangerang, Banten. Saat ditangkap di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara, pelaku melawan sehingga kakinya terpaksa ditembak. Polisi menangkap pembunuh pengemudi ojek online di Villa Taman Bandara Kosambi, Tangerang. Pelaku ditangkap di kontrakannya di Jalan Bundaran Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi terpaksa menggotong pelaku karena kaki pelaku ditembak saat berusaha melawan petugas. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku melihat korban sedang tertidur di pangkalan ojek online dan ingin membawa kabur motor korban. Namun aksi pelaku terpergok korban hingga pelaku menganiaya korban dengan pisau hingga korban tewas. Jadi yang bersangkutan ini dengan situasi kondisinya di kehidupan sekarang, karena dia dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya, dia kebingungan untuk mencari atau untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Jadi dia awalnya itu membawa pisau itu untuk melakukan bunuh diri. Cuman pada perjalanan dia melihat ada seseorang yang sedang tertidur, yaitu korban, dan di mana di sebelahnya itu ada motor yang tidak terjaga. Yang bersangkutan ini ingin mencuri motor tersebut. Sebelumnya pelaku terekam kamera pengawas saat berjalan di dekat lokasi kejadian. Sementara jasad korban ditemukan rekan-rekannya di pangkalan ojek online dengan kondisi luka tikam di leher. Korban diketahui merupakan warga Cisoka, Kabupaten Tangerang. Korban lebih sering bermalam di pangkalan dan hanya pulang ke rumah setiap beberapa hari sekali. Sementara pelaku dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi korban ruda paksa oleh 27 pria kini jadi pendiam. Polisi pun membawa korban ke psikiater Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk pemulihan kondisi mentalnya. Korban ruda paksa anak di bawah umur berinisial RR dalam kondisi pendiam saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur. Meski petugas berulang-ulang memberikan pertanyaan kepada korban, namun pertanyaan tersebut tak pernah dijawab dan korban hanya diam. Polisi berencana membawa ke psikiater di RS Bayangkara, Surabaya guna mengetahui kondisi mental korban pasca terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh 27 pelaku di 3 lokasi berbeda. Nah, setelah itu kita bawa ke rumah sakit Bayangkara, tapi hasilnya belum turun. Apakah dia keterbakan mental atau untuk sejenisnya itu kita belum tahu persis. Karena kondisinya memang dia orangnya kalem sekali. Artinya dia nggak berani bicara, diam. Kasus ruda paksa yang dialami korban terbilang keji hingga ia membutuhkan waktu lama untuk pemulihan trauma. Saat ini Polres Sampang masih terus memburu 14 tersangka, di mana 13 diantaranya sudah berhasil diamankan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sebelumnya kasus perkosaan yang dilakukan 27 pria terhadap remaja putri berusia 15 tahun mengguncang Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi mengungkap fakta baru di balik rangkaian kejahatan yang berlangsung hampir 5 bulan.
Polres Sampang kembali menangkap salah satu pelaku pemerkosaan remaja 15 tahun. Polisi mengungkap pelaku yang berjumlah 27 orang dan pemerkosaan terjadi di sejumlah lokasi berbeda. Salah satu pelaku berinisial AP diduga menjadi orang pertama yang memperdaya korban sebelum memperkenalkannya kepada pelaku lain. Selama hampir 5 bulan, korban diduga terus mendapat ancaman agar tidak melaporkan peristiwa tersebut. Masih kita kejar, kita prioritaskan dalam penanganan kasus ini karena ini kasus yang betul-betul menonjol dan menjadi perhatian masyarakat banyak, sehingga kita prioritaskan, kita sudah bentuk tim khusus untuk penanganan kasus ini. Hingga kini polisi telah menangkap 13 pelaku, sementara 14 pelaku lain terus diburu. Sejumlah pelaku bahkan ditangkap saat akan kabur ke daerah lain. Kasus ini terbongkar setelah keluarga menaruh curiga atas perubahan perilaku korban yang kemudian mengakui kejadian yang dialaminya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Polisi masih memburu pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga sempat disekap oleh pelaku yang diduga merupakan kekasihnya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA bersama tim Resmob Polres Metro Bekasi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap Tika Septiani, seorang perempuan berusia 25 tahun warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses penyelidikan masih terus berlangsung. Hingga saat ini, kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi untuk mendalami peristiwa tersebut. Adanya kejadian penyekapan dan saat ini kita sedang melanjuti anggota dari unit PPA dan juga dari unit Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi sedang memburu pelaku. Mohon doanya saja kan biar ini cepat terungkap, pelaku cepat tertangkap. Oke? Kurang lebih sekitar 3-5 orang yang sudah kami periksa. Sebelumnya, nasib tragis dialami seorang perempuan berusia 25 tahun. Korban diduga menjadi sasaran penganiayaan oleh kekasihnya yang baru dikenal melalui media sosial di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami luka memar di sekujur tubuh pada wajah, mata, dan tangan. Selain menderita luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma akibat peristiwa tersebut dan disekap dalam rumah kontrakan dan tidak diperbolehkan keluar oleh pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca terjadinya ledakan bom di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, aktivitas belajar mengajar berlangsung normal. Sejumlah pihak kepolisian memberikan pengarahan kepada siswa terkait aksi perundungan yang menjadi penyebab teror bom. Pasca terjadinya ledakan bom rakitan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, Sumatera Barat, aktivitas belajar mengajar berlangsung normal. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Koto Tangah memberikan pengarahan kepada siswa terkait buruknya dampak sikap pembulian di lingkungan sekolah. Sementara di sekitar TKP ledakan bom rakitan sudah tidak dipasangi garis polisi. Diketahui pelaku berinisial R merupakan siswa yang pendiam dan berprestasi dalam nilai akademik. Orangnya sehari-hari nggak macam-macam, Pak. Dia baik-baik aja, dia pendiam juga anaknya, Pak. Jadi saya pun heran kenapa dia melakukan itu. Tapi emang sering dibully dia? Kabarnya sih iya, Pak. Tahu dari mana dia dibully itu? Selain dari kesaksian dia kepada sekolah, terus dari teman-temannya juga ada yang ngomong. Teman sekolah juga yang bully? Kalau soal itu saya kurang tahu, Pak. Kalau untuk pendidikan sendiri, anaknya pintar atau gimana deh? Dia pintar, Pak. Dia juara kelas kemarin. Juara kelas kemarin? Juara kelas atau juara sekolah? Pokoknya juara 1 dia kemarin, Pak. Juara 1 ya? Sebelumnya, pelaku berinisial R langsung diamankan tim Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang yang tiba ke TKP. Saat dilakukan penyisiran di sekitar sekolah, petugas menemukan 3 buah peledak rakitan berdaya ledak rendah di kamar mandi dan di dalam tas pelaku. Petugas juga temukan serpihan kelereng, bubuk misiu, ketapel, ujung anak panah, dan korek api di sekitar lokasi ledakan. Tadi ada
bom molotov ya, peralatan kayak di dalam ransel ada ketepel, ada kelereng ya. Itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada teman yang sering. Yang meledak ini Pak, ini disengaja diledakkan atau tidak sengaja Pak menurut pelaku? Ya, jadi sengaja diledakkan di dalam kelas untuk mencelakai temannya itu. Ini berapa buah Pak? Ya, berapa unit semua ya? Tadi yang dicoba diledakkan ada 1, terus yang 3 belum diledakkan, masih utuh. Terkait aksi pembulian terhadap pelaku pengeboman, seorang siswa terduga pelaku buli tengah menjalani pemeriksaan serta penanganan proses hukumnya sudah dilimpahkan kepada unit Satreskrim Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, lansia penjual labu yang hutangnya ke bank membengkak menjadi 70 juta dari 500.000 kembali mendatangi Mapolres Jombang. Ia berharap polisi bisa membantunya lepas dari jeratan utang yang membengkak tersebut. Ngatini, lansia berusia 69 tahun, penjual labu asal desa Banjardowo mendatangi Mapolres Jombang. Ia menegaskan dirinya tidak pernah utang hingga 15 kali, seperti yang disebutkan Bank Jombang saat rapat dengar pendapat atau RDP dengan DPRD. Dalam RDP disebutkan, Ngatini berutang yang pertama sebesar 12 juta dan yang terakhir sebanyak 2 kali, masing-masing 70 juta. Menurut Ngatini, ia hanya 2 kali berutang ke Bank Jombang, yaitu sebesar 25 juta dan 500.000 rupiah. Ia kaget karena kini utangnya disebut membengkak hingga 140 juta rupiah. Ngatini mengaku sempat didatangi oleh petugas bank yang menawarkan damai, di mana ia hanya tinggal melunasi utangnya yang kedua sebesar 70 juta. Balasannya, Ngatini harus mencabut laporannya di kantor polisi. Ngatini menolak tawaran tersebut dan menyerahkan penyelesaiannya kepada kuasa hukumnya. Sementara tim kuasa hukum Ngatini mengaku belum mendapat tawaran damai secara langsung dari pihak Bank Jombang. Cuman tadi Bu Ngatini bilang ke saya bahwa Bank Jombang pernah menemui Bu Ngatini pada malam hari. Tapi semuanya karena sudah diserahkan ke kuasa hukum, maka Bu Ngatini menyerahkan persoalan itu ke kuasa hukum. Dan sampai saat ini pihak Bank Jombang tidak pernah menemui kita selaku kuasa hukumnya, sehingga tidak ngerti penawaran apapun. Kalau tadi pihak media bilang 70 itu atau penawaran apapun tidak pernah masuk ke kita, intinya itu. Menurut Adang, bukan persoalan damainya, tetapi ada sistem di Bank Jombang yang harus diusut oleh polisi. Sebab jika dibiarkan, hal ini akan memperburuk citra Bank Jombang sebagai bank milik pemerintah daerah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Agus, iNews melaporkan. Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews.